Baik, saya Andriawan Liwe. Di sini saya akan menjawab soal di samping. Jadi yang perlu diketahui di sini yaitu Robinson Company membeli obligasi senilai $110 dengan pembayarannya yaitu 97.278 dan tingkat diskontonya 8% serta yieldnya sebesar 10% yang dibayar setiap 6 bulan. Berikut cara pengerjaannya. Yang pertama yaitu tabel amortisasi. Tabel amortisasi terdiri dari kolom tanggal, penerimaan kas, pendapatan bunga, amortisasi diskonto, dan jumlah tercatat obligasi. Yang pertama penerimaan kas. Penerimaan kas di sini semuanya dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 1 Januari 2016 sama, yaitu 4.400 yang didapatkan dari jumlah obligasi yaitu 110.000 dikali dengan 8% yang dimana itu adalah tingkat diskonto dikali dengan 6/12 yaitu dimana setiap 6 bulan dibayar ya dimana terhitung dari Januari hingga Juli dan Juli hingga Januari. Selanjutnya tabel pendapatan bunga, contohnya yang paling pertama pada tanggal 1 Juli 2011 yaitu 4.864 yang didapat dari 97.278 di mana jumlah tercatat obligasi yang paling pertama dikali dengan 10% yaitu yield dikali juga dengan 6/12 sehingga mendapatkan 4.864. Amortisasi diskonto didapat dari contohnya yang pada tanggal 1 Juli 2011 didapat dari pendapatan bunga yang pertama yaitu 4.864 dikurangi dengan penerimaan kas yang pertama yaitu 4.400 sehingga mendapatkan 4.464. Selanjutnya jumlah tercatat obligasi didapat dari contoh yang pertama pada tanggal 1 Juli 2011. Jumlah tercatat obligasi yang pertamanya 97.278 ditambah dengan amortisasi diskonto yang pertama yaitu 464 sehingga mendapatkan 97.742. Mulai tanggal selanjutnya dikerjakan dengan hal yang sama sehingga mendapatkan jumlah penerimaan kas 44.000, pendapatan bunganya 49.655, amortisasi diskontonya 5.835 dan jumlah tercatat obligasinya mendapatkan seperti yang harus dibayar yaitu 110.000. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal yang pertama, pencatatan pembayaran bunga setengah tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2011. Pencatatan jurnal ini sesuai dengan tabel amortisasi yang sudah dikerjakan tadi. Dengan jurnal kas yang senilai 4.400, investasi utang 464 pada pendapatan bunga senilai 4.864. Jurnal yang kedua, pencatatan bunga yang masih harus dibayarkan dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2011. Pencatatan jurnal ini sesuai dengan tabel amortisasi yang sudah dikerjakan. Dengan jurnal, piutang bunga senilai 4.400, investasi utang senilai 487 pada pendapatan bunga senilai 4.887. Yang ketiga yaitu pelaporan. Robinson melaporkan investasi dalam obligasi Evermaster pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, di mana investasi jangka panjangnya yaitu investasi utang senilai 98.229 dan aset lancarnya yaitu piutang bunga senilai 4.400. Pelaporan yang kedua yaitu laporan laba rugi, di mana pendapatan dan beban lainnya yaitu pendapatan bunga yang didapat dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli ditambah dengan pendapatan bunga pada 31 Desember senilai 4.864 ditambah dengan 4.887 mendapatkan pendapatan bunga senilai 9.751.